Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Jailani. Malam ini sudah sampai pada surat At-Taubah ayat 102, 103, 104, 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu anna Allaha wa yaqbalu taubata an ibadi wa ya'khudhu shadaqati wa anna Allaha wat tawwabur rahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya. Khud min amwalihim, ya, khud, ambillah. Ya, khitabnya kepada ya akmalar rasul, yaitu Rasul yang paling sempurna, yaitu Nabi Muhammad SAW. Min amwalihim, dari harta mereka. Ay min amwali haula'il mudnibin, yaitu dari harta orang-orang yang banyak melakukan dosa. At-taibin, mereka yang sudah taubat. An-nadhimin, mereka yang sudah melakukan penyesalan. Amma sudaru anhum minal mukhalafah kina adnulaka antakhruja minha. Itu diambil dari harta mereka sodakotan, sebagai sodakoh. Untuk apa? Tutohiruhum, ya, dapat menyucikan apa sodakoh, hum, ya, atas dosa-dosa atau kotoran-kotoran mereka. Nah, ayat ini, ya, penting sekali bagi orang-orang yang diberikan amanah rezeki, ya. Amanah rezeki ini ya sebuah ujian. Ada contoh di dalam Al-Quran orang yang diberikan amanah rezeki tapi bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya, ya. Tapi ada juga yang diberikan amanah rezeki justru kufur dan ingkar, ya, seperti Qarun, ya. Nabi Sulaiman dikenal nabi yang memiliki kemewahan duniawi, tapi hatinya untuk Allah. Qarun diberikan harta yang berlipat ganda, tapi muncul kesombongan, keangkuhan, merasa harta bendanya diperoleh dengan kerja keras. Bagaimana kita? Apakah dalam posisi, ya, sebagai sikap batiniahnya Nabi Sulaiman atau sikap batin kita seperti Qarun? Yaitu kembali kepada diri kita. Kalau kita batiniah kita seperti Qarun, ya teorinya sama, ya, teorinya kan Qarun dari tidak punya menjadi punya, kemudian muncul kesombongan, muncul keangkuhan, akhirnya merasa harta bendanya bukan dari Allah, tapi ini hasil kerja keras saya. Karena dia ingkar kepada Allah, akhirnya diruntuhkan oleh Allah, ditenggelamkan oleh Allah. Begitu juga kita lahir tidak membawa apa-apa, kemudian Allah memberikan pintu-pintu rezeki, ya, melalui profesi, melalui hubungan baik dengan relasi, dengan kolega, kemudian terbukalah pintu-pintu rezeki. Pada saat pintu-pintu rezeki ini terbuka,
Ini ujian. Apakah sikap kita tetap memandang semua pintu rezeki yang terbuka ini dari Allah, sehingga ketika dia memiliki kekayaan yang melimpah, tetap sikapnya tawadhu, merasa harta ini semua adalah titipan Allah. Pada saat ada panggilan untuk infak, sedekah, membangun masjid, membangun pesantren, dia tidak pernah menunda, karena dia semakin yakin harta yang digunakan, diinfakkan, disedekahkan untuk membangun masjid, musola, pesantren akan dilipat gandakan oleh Allah dan akan menjadi investasi akhirat. Ini orang-orang yang hatinya dalam kondisi mendapatkan cahaya ilahiyah. Tapi bagi orang yang dalam kegelapan, ya, seperti Qarun tadi, diberikan harta melimpah, semakin pelit gitu. Untuk maksiat dia bisa berpoya-poya, bisa mengeluarkan budget yang tak terbatas, tapi untuk ketaatan, ya, pelitnya, perhitungannya. Maka orang-orang yang seperti ini, ya, jejaknya pasti suatu saat, ya, akan dicabut, akan ditarik lagi oleh Allah sebagaimana Qarun. Ya, sudah banyak kisah orang-orang yang dahulunya kaya, ketika kaya kemudian sombong, setelah itu ditarik rezekinya menjadi miskin, tidak punya apa-apa lagi. Nah, ini kalau sudah seperti ini, ya, yang terjadi adalah penderitaan. Menyesal, kenapa dulu ya saya nggak infak, nggak sedekah? Kenapa dulu ada panggilan bangun masjid, musola, pesantren tidak tergugah gitu. Nah, ini sangat mungkin terjadi dan sudah banyak contohnya di sekitar kita, orang-orang yang akhirnya terpuruk, ya, karena pada saat dia berikan amanah rezeki, dia melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sesungguhnya ketika harta kita diambil untuk sedekah, ya, harta kita yang kita keluarkan untuk infak, ya, misalkan ada orang yang datang meminta bantuan untuk pondok pesantren, untuk masjid, untuk musola, untuk madrasah, dia tidak segan-segan untuk mengeluarkan. Nah, harta yang dikeluarkan menjadi sedekah ini memiliki fungsi tutahhiruhum, yaitu akan menyucikan kotoran-kotoran batiniah yang ada di dalam dirinya. Apa penyakit batinnya? Pelit tadi. Orang yang pelit sulit mengeluarkan infak sedekah. Perhitungan matematikanya lebih kuat. Saya kalau bantu ini dapat apa? Gitu. Membantu untuk akhirat kok perhitungannya dapat apa? Gitu. Tapi bagi orang yang sudah mulai yakin, dia semakin yakin akan kebenaran janji Allah. Terutama penyakit bakhil, ya, itu sudah mulai terkikis dengan dipaksa kita mengeluarkan infak dan sedekah. Jadi kalau ada ajakan infak sedekah, paksalah dirimu tetap dengan mengeluarkan, ya, nilai sekalipun, ya, tetap dalam posisi yang terukur gitu. Tapi tetap mengeluarkan. Nah, ini fungsinya yaitu dapat membersihkan kotoran-kotoran batin yang berupa penyakit bakhil tadi, yang kedua penyakit hubbud dunya, kecintaan dunia yang berlebihan, ya, dan juga hubbul jah, kecintaan terhadap pangkat yang berlebihan. Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan tutahhiruhum ay an adnas tabi'ah,
yaitu dari kotoran-kotoran yang itu sudah menjadi wataknya, tabiatnya, yaitu penyakit pelit tadi. Kemudian akhirnya menghidupkan lihubbil mal, ya, untuk infak takut, sedekah takut itu. Wal khirs, dan semakin akan menumbuhkan sifat serakah dan ambisi. Fi jam'iha, dalam mengumpulkan harta benda, wa namaiha, dan terus melipat gandakan harta itu. Jadi ini kalau ada orang yang tidak seimbang, ya, diberikan amanah, tidak mampu memandang, mengembalikan bahwa rezeki ini amanah dari Allah, ya, dia diberikan kemudahan oleh Allah. Saat sudah memiliki harta yang banyak, yang melimpah, di sini ujiannya sangat berat. Ya, kalau dia bisa mengeluarkan untuk infak, zakat, sedekah dengan benar, ya insya Allah Allah akan melimpahkan balasan keberkahan, dan penyakit-penyakit batiniah seperti pelit, medit, kemudian cinta harta, cinta pangkat, itu penyakit-penyakit batiniah yang akan dapat semakin dikurangi. Jadi penyakitnya semakin berkurang. Yang awalnya pelit kemudian berubah menjadi dermawan. Ini orang-orang yang hatinya mendapatkan nur ilahiyah. Jadi fungsi sedekah yang pertama tadi, tutahhiruhum, menyucikan kotoran-kotoran batinnya. Wa tuzakkihim, dan dapat menyucikan mereka biha dengan sedekah. Jadi tutahhiruhum ini berkaitan dengan penyakit pelit, medit tadi. Nah, kemudian tuzakkihim, ya, ini aitasfi bawatinihim, yaitu membersihkan batiniah mereka, anisyawagili al-aiqah, dari segala kesibukan yang dapat mengganggu dari kenikmatan-kenikmatan rohaniah. Jadi artinya, ya, kalau di dalam dirinya itu ada penyakit, ya, penyakitnya itu dapat dihilangkan. Ibarat baju, kalau bajunya itu ada noda, ada kotoran, ya, dengan mengeluarkan sedekah, maka noda-noda hitam itu akan menjadi bersih dan putih kembali. Ini fungsi daripada sedekah itu. Kemudian wasolli alaihim, wasolli, dan sambunglah, ya, bisa dimaknai dan sholatlah, ya, alaihim, atas mereka, ya, wasoli ay istaghfir, minta ampunlah, ya, alaihim, atas mereka, ay wastaghfir lidunubihim, yaitu minta ampun atas dosa-dosa mereka, wad'ulahum bidu'a, dan doalah kepada mereka al khair, kebaikan. Inna sholataka, sesungguhnya sholatmu, sakanun, itu ketenangan. Jadi sesungguhnya sholatmu, sholat dalam pengertian yang terhubung hatinya mengingat Allah, itu sakanun, memberikan efek ketenangan, memberikan efek ketentraman. Maka kalau orang yang ahli sholat, ahli ibadah, ya, pasti biasanya ada aura ketenangan lahir dan batin. Kan ini sudah janji Al-Quran, inna sholata sakanun. Tapi yang sholatnya itu ingat Allah. Bagaimana kalau sholatnya sejak takbir sampai salam gak ingat Allah? Ya sama saja, ya, gak ada efek tanha anil fasya wal munkar, karena akar daripada, ya, atau substansi sholat itu untuk mengingat Allah,
tapi dalam sholatnya dia lupa Allah. Aisakinatun liqulubihim, yaitu ketenangan di dalam hati mereka, dan juga watumakninatun, dan memperoleh sakinah di dalam hatinya, dan tumakninah, ketentraman. Wallahu, dan bermula Allah, ya Allah yang selalu mengawasi diri kita, ya mengawasi lahir batin kita. Ail muraqib alaihim fi halatihim, yaitu Allah yang mengawasi seluruh gerak-gerik batin kita. Sami'un, maha mendengar. Li ikhlasihim, ya Allah maha mendengar segala sesuatu keikhlasan hamba. Jadi kalau kita mau ikhlas itu nggak usah pamer kepada makhluk. Oh saya ikhlas ini, jangan. Ya, sekalipun tadi nyapu kotoran, membersihkan kotoran, ya itu tidak harus dilihat orang. Lakukan dengan cara ikhlas, bahwa Allah tahu dan mengawasi apa yang kita lakukan, dan Allah selalu memperhatikan gerak-gerik kita sekalipun manusia tidak ada yang melihat. Allah tahu. Ya ini harus mulai dilatih diri kita. Ya kan biasanya itu kita itu semangat kalau ada orang, tapi kalau nggak ada orang semangatnya hilang. Nah ini mulai kita kurangi. Kita mulai berlatih keikhlasan, karena ikhlas ini nggak bisa ujuk-ujuk, harus dilatih dari sedikit demi sedikit, lambat laun menjadi kebiasaan. Karena ikhlas sekali lagi nggak bisa belajar ikhlas langsung jadi, enggak, pasti berproses naik turun sampai akhirnya memiliki kebersihan hati sehingga tidak ada sedikit pun riak ujub di dalam dirinya. Sami'un, ya Allah itu maha melihat apa yang kita lakukan secara ikhlas. Jadi jangan sampai kita berhitungan. Kalau kita berhitungan, kita yang rugi, karena Allah yang melipat gandakan kalau ikhlas. Wa munajatihim, dan munajat mereka. Alimun, dan Allah maha mengetahui biniyatihim, dengan niat mereka. Jadi jangan ngapusi Allah itu ya. Allah itu sami'un, ya mendengar keikhlasan seorang hamba, munajatnya seorang hamba, dan alimun, Allah juga mengetahui biniyatihim, niatnya hamba, wa hajatihim, dan hajatnya hamba. Ini. Jadi kalau kita menyadari wallahu sami'un alim, ini kita pahami, kita amalkan dengan cara bersungguh-sungguh, ya insya Allah kualitas ibadah kita yang didasari dengan ikhlas akan berbuah, ya keberkahan lahir dan keberkahan batin, baik di dunia maupun di akhirat. Ayat selanjutnya, alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubah. Alam ya'lamu, apakah mereka tidak mengetahui, annallaha, sesungguhnya Allah, huwa yaqbalu, wa bermula Allah yang balu itu menerima siapa Allah atau pada taubah, an ibadihi, dari hamba-hambanya, wa ya'khudu, dan mengambil as-shadaqati sedekah, wa annallaha, dan sesungguhnya Allah huwa tawwabur rahim, sesungguhnya Allah wa bermula Allah at-tawwabun, dat yang penerima taubat, ar-rahim yang walas asih. Jadi bahwa Allah itu penerima taubat an ibadi. Ini artinya ya kita sebagai umat manusia atau hamba pasti kita banyak salahnya, banyak khilafnya. Seperti contoh tadi soal sedekah, itu nggak gampang orang bisa sedekah ikhlas, nggak gampang. Orang bisa sholat dengan ikhlas juga nggak gampang.
Bisa ibadah dengan tidak gampang. Nah, pada saat kita tahu itu banyak kekurangan-kekurangan, maka kita tidak bosan-bosan untuk memperbaiki diri. Nah, ciri-ciri kalau kita ada kemampuan untuk memperbaiki diri, ya, didasari dengan penyesalan. Oh iya, kemarin salah, saya akan begini. Nah, terus dilakukan perbaikan-perbaikan. Jadi ada islahul amal, ya, amalnya selalu diperbaiki sehingga semakin berkualitas amalnya, bukan kuantitas. Jadi kuantitas itu nampak amalnya banyak tapi isinya kosong. Nah, kita yang ideal ya amal yang ikhlas banyak, yang diterima juga banyak. Itu. Wa ya'khudus shadaqah, ya, jadi Allah menerima taubat hamba-hambanya dan wa ya'khudus shadaqah, dan mengambil as-shadaqah wa annallahu wat tawwabur rahim, dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun Ar-Rahim dan Maha Pengasih. Gitu. Jadi wa ya'khudus shadaqah, kenapa sih kok harus mengeluarkan sedekah? Ya kan? Allah memerintahkan kepada hambanya melakukan sedekah. Ternyata sedekah ini bukan untuk Allah. Sedekahnya kembali kepada kemanfaatan agama. Kalau kita bangun untuk pesantren ya jadi sarana pesantren. Kalau kita membangun untuk masjid musola ya untuk sarana masjid musola. Kalau kita sedekah kita untuk menolong fakir miskin juga untuk menolong sesama manusia. Jadi sedekah itu ya perintah Allah, tapi kemanfaatannya untuk agama dan menolong orang-orang yang tidak mampu. Lah, ini akan bisa berfungsi tadhiron liqulubihim, menyucikan hati mereka an sayyiatihim amma yuwasyuhum min rada'il khoyatihim, yaitu membersihkan batiniahnya yang sebelumnya itu pelit, yang sebelumnya itu ya serba hitung-hitungan matematik, tapi setelah dia paham, oh sedekah itu justru bisa membersihkan kotoran batin dan juga bisa meningkatkan ya bertambahnya rezeki, ya, maka kalau kita sudah yakin itu, nah, inilah yang disebut dalam ayat ini wa ya'khudus wa annallaha huwat tawwabur rahim. Itu. Dan sesungguhnya Allah penerima taubat dan Maha kasih sayang. Nah, mudah-mudahan kita bisa diberikan ya kemudahan oleh Allah ya untuk terus memperbaiki amal ibadah kita ya, terutama ya shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ini tidak sebatas sebagai jargon, tapi memang sedekah itu benar-benar akan menyucikan lahir batin kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pengajian malam ini, mudah-mudahan membawa manfaat.